Selamat pagi kepada Ibu dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sangayu Putu Wilayah Caswari dengan NIM akhir 065 dan rekan saya Putri Tasya Sanjiwani dengan NIM akhir 060. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai indeks dan perkembangan distribusi pendapatan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yaitu distribusi ukuran pendapatan atau distribusi pendapatan perorangan dan distribusi fungsional. Distribusi ukuran pendapatan merupakan ukuran yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga, di mana pada ukuran ini sumber pendapatan, lokasi sumber pendapatan, serta sektor atau bidang sumber pendapatan itu diabaikan. Nah, apa yang diperhatikan pada ukuran ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang. Nah, oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik cenderung mengurutkan semua individu tersebut semata-mata berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi tersebut menjadi sejumlah kelompok atau ukuran. Nah, biasanya populasi dibagi menjadi 5 kelompok atau yang disebut dengan kuintil, atau membaginya menjadi 10 kelompok yang disebut dengan desil. Nah, bisa dilihat pada slide, terdapat tabel yang menunjukkan mengenai data distribusi ukuran pendapatan perorangan di suatu negara berdasarkan pangsa pendapatan, kuintil, dan juga desil. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut, semua penduduk negara diwakili oleh 20 individu atau rumah tangga, yang kemudian diurutkan berdasarkan jumlah pendapatannya per tahun dari yang terendah hingga ke yang tertinggi. Dan total pendapatan nasionalnya itu adalah sebesar 100 unit. Nah, bisa dilihat pada slide, pada kolom ketiga itu adalah menunjukkan rumah tangga yang digolongkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 rumah tangga. Sedangkan pada kolom keempat itu menunjukkan rumah tangga yang dibagi menjadi 10 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 2 rumah tangga. 40% populasi terendah yaitu kuintil 1 dengan kuintil 2 itu hanya menerima 14% dari pendapatan total. Sedangkan 20% teratas yaitu dari kelompok individu 17 hingga 20 menerima 51% dari pendapatan total. Nah, terdapat 3 alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan bantuan distribusi ukuran. Alat ukur yang pertama yaitu adalah rasio Kootnes. Rasio Kootnes sering dipakai sebagai ukuran tingkat ketimpangan antara dua kelompok yang ekstrim, yaitu kelompok terkaya dengan kelompok yang sangat miskin. Nah, dari data tabel slide sebelumnya, bisa dilihat rasio ketimpangan perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh 20% anggota kelompok teratas dan 40% anggota kelompok terbawah itu diperkirakan sekitar 0,28 yang diperoleh dari 14 dibagi dengan 51. Jadi rasio ketimpangannya itu sekitar 0,28. Nah, metode yang kedua itu adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide. Jadi itu adalah gambar dari kurva Lorenz. Garis diagonal ke atas itu menunjukkan pemerataan sempurna distribusi ukuran pendapatan, sedangkan kurva Lorenz itu yang berada di bagian bawahnya yang agak cekung itu merupakan kurva Lorenz, di mana kurva Lorenz ini dibentuk dengan menghubungkan titik-titik A, B, C, dan titik-titik lainnya. Nah, semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal atau yang merupakan garis pemerataan sempurna, maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya. Dengan menggunakan data dari tabel sebelumnya, dapat dilihat pada slide. Jadi berikut merupakan kurva Lorenz. Titik berwarna merah, yaitu titik A, menunjukkan 40% penduduk termiskin yang hanya menerima 14% dari jumlah pendapatan. Nah, untuk titik yang berwarna ungu, yaitu titik B, itu menunjukkan 50% penduduk menerima 19,8% dari jumlah pendapatannya. Sedangkan titik C, yaitu yang berwarna kuning, menunjukkan 80% penerima pendapatan hanya menerima 49% dari total pendapatan yang ada. Alat ukur yang terakhir yang dapat digunakan itu adalah koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat. Jadi bisa dilihat pada slide, daerah yang telah diberi warna agak gelap atau A itu menunjukkan
rasio dari konsentrasi Gini atau yang kita sebut dengan koefisien Gini. Nah, koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan sempurna. Koefisien Gini, negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi itu berkisar dari 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya itu relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Nah, untuk menghitung rasio koefisien Gini ini, kita dapat menggunakan rumus seperti pada slide, yaitu bidang A yang diarsir dibagi dengan bidang B, C, D. Ukuran distribusi pendapatan yang kedua itu adalah distribusi fungsional. Distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi merupakan ukuran yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, yang mencakup tanah, tenaga kerja, dan juga modal. Di mana teori pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase peningkatan tenaga kerja secara keseluruhan, jadi bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang secara terpisah individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan juga laba. Nah, pendapatan didistribusikan menurut fungsinya, sehingga tenaga kerja menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, dan pemilik modal menerima laba. Nah, ini merupakan sebuah teori yang rapi dan juga logis, karena setiap faktor menerima pembayaran atau pendapatan sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan pada output nasional. Jadi tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, sayangnya relevansi teori fungsional ini menjadi kurang tajam karena tidak memperhitungkan pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar yang juga menentukan harga-harga dari faktor-faktor produksi ini. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Ayatesya Sanjuani dengan NIM akhir 060, absen 7, akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai kebijakan distribusi pendapatan. Terdapat beberapa kebijakan dalam memperbaiki distribusi pendapatan. Yang pertama, ada perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga relatif faktor produksi. Kebijaksanaannya dapat berupa upah buruh. Upah buruh ini dilaksanakan dengan menentukan tingkat upah minimum nasional dan regional seperti yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada bunga modal. Bunga modal ini dilakukan dengan menentukan harga modal yang terlalu murah dibandingkan dengan harga modal yang diterapkan atas permintaan dan penawaran, misalnya dengan memberikan kemudahan prosedur investasi. Kebijakan yang kedua adalah perbaikan distribusi ukuran melalui redistribusi progresif kepemilikan aset. Hal ini akan sangat berpengaruh pada distribusi kepemilikan aset seperti sumber daya dan faktor produksi di antara berbagai kelompok masyarakat, terutama modal fisik dan tanah, modal finansial, serta sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Kebijakan yang ketiga adalah pengurangan distribusi ukuran golongan atas yang dapat dilakukan melalui pemungutan pajak yang progresif seperti pemungutan pajak penghasilan perorangan dan badan. Dan kebijakan yang terakhir adalah pembayaran transfer langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa publik. Pembayaran transfer langsung ini dapat melalui BLT atau bantuan langsung tunai kepada orang miskin, sedangkan penyediaan berbagai barang dan jasa publik dapat dilakukan dengan memberikan beras murah untuk orang miskin atau biasa disebut dengan raskin, serta penyediaan asuransi kesehatan seperti Jamkesmas. Materi yang terakhir adalah kemiskinan dalam aspek data dan kebijakan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau penduduk tidak mampu memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Penduduk yang miskin dapat diartikan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Terdapat dua jenis kemiskinan, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, di mana kemiskinan ini terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar garis kemiskinan. Yang kedua ada kemiskinan relatif, di mana kemiskinan ini disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam mengukur kemiskinan,
Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per harinya. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Dapat dilihat pada slide, itu merupakan data statistik dari Badan Pusat Statistik. Menurut BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%. Hal ini berarti ada peningkatan sebesar 0,56% poin terhadap persentase pada September 2019 dan adanya peningkatan sebesar 0,37% poin terhadap persentase pada Maret 2019. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,63 juta orang sejak September 2019 dan adanya peningkatan sebesar 1,28 juta orang sejak Maret 2019. Berdasarkan data dari BPS juga, terdapat persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, di mana ini naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 yaitu sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Jika dilihat dari garis kemiskinannya, garis kemiskinan pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 per kapita per bulannya, dengan komposisi garis kemiskinan makanan yaitu sebesar Rp335.793 atau 73,86%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp118.859 atau sebesar 26,14%. Selanjutnya, karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Yang pertama, ada kemiskinan di pedesaan dan di daerah pantai. Di Indonesia sendiri, nelayan di daerah pantai cenderung lebih miskin dibandingkan dengan petani. Mengapa demikian? Karena nelayan tidak memiliki tanah serta proses produksinya tidak bersifat cultivation seperti petani. Yang kedua adalah kaum wanita. Mayoritas penduduk miskin di dunia dan di Indonesia adalah kaum wanita. Hal ini disebabkan karena banyaknya wanita yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas mereka dalam memiliki pendapatan sendiri, terbatasnya kontrol mereka terhadap penghasilan suami, serta akses kaum wanita sangat terbatas untuk mengenyam pendidikan serta memperoleh pekerjaan yang layak di sektor formal. Dan yang terakhir ada etnik minoritas dan penduduk pribumi. Di hampir semua negara berkembang, kelompok ini seringkali mengalami berbagai bentuk diskriminasi sosial, politik, maupun ekonomi yang serius, di mana bersumber dari persepsi berbagai etnik yang menganggap bahwa mereka tersisih dalam persaingan memperebutkan sumber daya serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan merupakan siklus. Tanpa pendidikan, orang-orang akan cenderung kesulitan untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Menurut UNESCO, lebih dari 170 juta orang bisa terbebas dari kemiskinan yang ekstrim apabila mereka hanya memiliki keterampilan membaca yang dasar. Sayangnya, masih banyak penduduk di dunia yang belum mendapatkan pendidikan dengan berbagai alasan. Faktor yang kedua, ada terbatas atau hilangnya pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan akan berdampak pada kemiskinan masyarakat. Umumnya, seseorang harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sedangkan pada faktanya, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan modal dan keterampilan. Yang ketiga, ada sikap malas bekerja dari seseorang. Adanya sikap malas atau bersikap pasif dan bersandar pada nasib membuat seseorang bersikap acuh tak acuh serta tidak ada gairah untuk melakukan pekerjaan.
Selain itu, adanya keterbatasan modal seseorang dapat menjadikan seseorang itu miskin karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk melengkapi alat atau bahan dalam menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Adanya beban keluarga juga sangat mempengaruhi seseorang itu menjadi miskin. Seseorang yang memiliki anggota keluarga yang banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan. Karena semakin banyak anggota keluarganya, maka akan semakin banyak pula tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Faktor yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Banyak negara di dunia yang memberikan program kesejahteraan sosial, misalnya berupa bantuan pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Namun, tidak sedikit pula negara yang belum mampu memberikan jenis bantuan seperti itu, sehingga hal ini dapat menjerat masyarakatnya terjun ke dalam jurang kemiskinan. Untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan, membuat program perlindungan sosial melalui program Keluarga Harapan, dan penyediaan kartu keluarga sejahtera, memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sehat, menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui beasiswa, bidik misi, maupun Kartu Indonesia Pintar, melakukan pembangunan rumah bagi fakir miskin, serta pemberdayaan bagi nelayan dan petani di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih.